Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ahmad Affandi dengan NIM 1821060. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi dan komunikasi verbal dan nonverbal untuk kebutuhan tugas ujian setengah semester pada mata kuliah pembangunan sosial. Oke, tanpa berlama-lama lagi akan saya lanjut masuk ke bab pertama tentang pendahuluan. Yang di mana di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi itu apa. Strategi komunikasi menurut KBBI, komunikasi ini berasal dari kata strategi, artinya rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Nah, sedangkan komunikasi itu sendiri itu pengiriman dan penerimaan sebuah pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, kemudian di sini informasi adalah komunikator, sedangkan pendengar itu disebut dengan komunikan. Yang pertama itu ada tarone atau sebuah usaha bersama yang dilakukan oleh dua lawan bicara untuk menyepakati makna. Kemudian yang kedua itu ada Prah dan Kasper, rencana yang disusun secara sadar untuk menyelesaikan sesuatu yang dianggap oleh individu dalam mencapai tujuan komunikasi tertentu. Kemudian untuk slide selanjutnya, di sini mengenai proses penyusunan strategi komunikasi, itu ada 6. Yang pertama, langkah pertama itu menentukan khalayak sasaran yang akan menerima sebuah informasi. Kemudian yang kedua, langkah mengumpulkan dan menganalisis sebuah data, isu terkini terkait informasi yang akan disampaikan, dan sumber data tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan pemetaan informasi berdasarkan data pada langkah kedua dan menentukan media apa yang akan digunakan. Kemudian, yang keempat, ini membuat program komunikasi strategis setiap triwulan kemudian dituangkan dalam perencanaan-perencanaan komunikasi kreatif. Kemudian yang kelima, melaksanakan sebuah program yang sudah disusun seperti pada langkah keempat tadi. Nah, kemudian yang keenam, untuk mengetahui tercapai atau tidak program yang disusun, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang sudah disusun. Kemudian selanjutnya, ini pentingnya strategi komunikasi dalam pembangunan. Pembangunan itu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dari masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material. Pembangunan berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisinya itu seperti apa. Kemudian slide selanjutnya mengenai strategi komunikasi, memiliki beberapa fungsi, di antara lainnya menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang, optimal. Kemudian mensosialisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam sebuah pembangunan. Kemudian slide selanjutnya ini mengenai strategi komunikasi juga memiliki beberapa faktor. Faktor pendukung ya, antara lain, mengenal khalayak, menyusun pesan. Strategi komunikasi juga berperan dalam menghasilkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Selanjutnya, pentingnya strategi komunikasi dalam pembangunan. Strategi komunikasi massa adalah perencanaan dan manajemen yang efektif untuk menyampaikan pesan melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, internet, dan sebagainya. Oke, untuk slide selanjutnya, strategi komunikasi massa memiliki peranan penting
dalam pembangunan. Yang pertama, strategi komunikasi massa adalah proses yang dinamis dan interaktif yang memerlukan perencanaan, manajemen, taktik, kendali, dan evaluasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian, strategi komunikasi massa itu sasaran untuk mensosialisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan kepada khalayak agar mereka dapat memahami dan mendukung. Kemudian strategi komunikasi massa juga memiliki beberapa faktor pendukungnya nih, antara lain yang pertama itu untuk mengenal khalayak, yang kedua menyusun pesan, yang ketiga menetapkan metode. Dan sistem komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja. Seperti misalkan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, itu juga sudah termasuk komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal ini melibatkan sistem komunikasi yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu sensasi, persepsi, dan berpikir. Nah, sensasi itu apa sih? Sensasi itu kemampuan manusia untuk menyerap berbagai hal yang bisa diterima oleh panca indera. Nah, sensasi ini lahir dari stimulus yang diterima oleh panca indera. Stimulus dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Stimulus eksternal itu adalah segala sesuatu yang ada di luar kita, seperti suara, warna, bau, dan sebagainya. Sedangkan stimulus internal itu segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, seperti lapar, haus, sakit, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Nah, komunikasi interpersonal ini melibatkan sistem komunikasi interpersonal yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, input itu komponen penggerak yang meliputi aturan, harapan, persepsi, dan konsep diri dari para peserta komunikasi. Kemudian, komponen operasi itu meliputi interaksi interpersonal antara komunikator dan komunikan dengan menggunakan pesan sebagai, materinya. Kemudian output-nya, itu sebuah komponen hasil meliputi pengetahuan, sikap, atau perilaku yang dihasilkan dari proses komunikasi interpersonal. Dengan demikian, sistem komunikasi interpersonal itu kumpulan proses dan faktor yang terlibat dalam komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, kemudian sistem komunikasi kelompok. Pembangunan juga memerlukan sebuah kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan sistem komunikasi kelompok yang efektif dan efisien tentunya. Nah, komunikasi kelompok itu kumpulan proses dan faktor yang terlibat dalam komunikasi yang terjadi antara tiga atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna, memecahkan sebuah masalah, atau mengambil sebuah keputusan. Kemudian selanjutnya, sistem komunikasi kelompok memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk mempengaruhi sikap, pendapat, perilaku, eh, kemudian membantu menyelesaikan sebuah masalah atau konflik yang muncul dalam proses pembangunan dengan cara musyawarah atau negosiasi. Nah, kemudian yang ketiga ini membantu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan rasional berdasarkan fakta dan data yang valid. Kemudian sistem komunikasi kelompok juga memiliki beberapa faktor pendukung. Yang pertama itu untuk mengenal anggota kelompok. Nah, anggota kelompok ini harus memiliki kesamaan budaya, linguistik, dan atau geografi yang dapat memudahkan komunikasi, sehingga tidak akan terjadi miscommunication ketika satu kelompok ini memiliki kesamaan budaya. Nah, kemudian yang kedua itu mengukur efek. Efek ini harus dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator yang
sangat relevan seperti tingkat pengetahuan anggota kelompok tentang sebuah pembangunan. Kemudian komunikasi verbal dan non-verbal ini prinsip-prinsip interaksi komunikasi verbal dan non-verbal ya. Prinsip-prinsip interaksi komunikasi verbal dan verbal ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana kita menggunakan bahasa dan gerak tubuh dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian beberapa prinsip interaksi komunikasi verbal dan nonverbal yang umum yang sering digunakan. Yang pertama itu ada prinsip kooperatif, kemudian yang kedua prinsip kesesuaian, kemudian prinsip konsistensi, dan prinsip interpretasi. Nah, kemudian ini mengenai hambatan komunikasi verbal maupun nonverbal. Hambatan-hambatan komunikasi verbal dan nonverbal itu adalah hal-hal yang mengganggu atau mengurangi efektivitas komunikasi yang menggunakan bahasa dan gerak tubuh. Berikut adalah beberapa hambatan komunikasi verbal dan nonverbal yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, informasi yang tidak jelas atau bias. Informasi yang disampaikan oleh komunikator ini harus jelas, relevan, informatif, dan sopan sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasinya. Kemudian adanya batas karakteristik. Nah, batasan karakteristik ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami sebuah pesan untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Kemudian gangguan fisik atau noise, kemudian ada gangguan psikologi atau emosional. Nah, di gangguan psikologi atau emosional ini adalah sebuah keadaan jiwa atau perasaan yang mempengaruhi proses komunikasi itu tersendiri. Misalnya rasa takut, malu, marah, sedih, bosan, atau tidak tertarik. Kemudian semantik. Semantik ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang tidak baku. Istilah-istilah teknis, singkatan-singkatan, bahasa gaul, bahasa asing, atau bahasa daerah. Kemudian gangguan pragmatik ini kesulitan dalam memahami maksud implisit atau tersirat dari pesan yang disampaikan. Nah, kemudian konsistensi antara pesan verbal dan nonverbal. Jika pesan verbal dan nonverbal tidak konsisten atau bertentangan satu sama lain, maka pesan akan menjadi ambigu atau kontradiktif. Nah, kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan komunikasi verbal dan nonverbal ini, kita perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyusun sebuah informasi dengan jelas dan objektif. Karena kita harus menyusun informasi ini dengan jelas dan objektif sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Kemudian, menghargai dan menghormati lawan bicara. Kita harus menghargai dan menghormati lawan bicara sebagai pribadi yang unik dan berharga. Kemudian, mengetahui dan menyesuaikan diri dengan karakteristik lawan bicara. Nah, menghilangkan atau mengurangi gangguan fisik atau noise, kita harus menghilangkan atau mengurangi gangguan fisik atau noise, agar supaya tidak dapat mengganggu proses komunikasi kita. Nah, kemudian, mungkin dengan hal yang tadi sudah saya sampaikan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, tentunya kita perlu melakukan hal-hal seperti menyusun informasi dengan jelas dan objektif ya. Kemudian juga menghargai dan menghormati lawan bicara tentunya, kemudian mengetahui dan menyesuaikan diri dengan, karakteristik lawan bicara kita. Kemudian menghilangkan atau mengurangi gangguan fisik atau noise, kemudian mengendalikan gangguan psikologi atau emosional, dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi komunikasi dan komunikasi verbal dan nonverbal. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau masih banyak salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.